شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. في جلسة هذه المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يهدينا إلى صراط المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yakni sahibul bait Bapak Tubagus Anggi Rusmana. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani maupun rohaninya, Allah berikan keluasan kemudahan di dalam setiap perjuangannya, dan juga kita doakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga mudah-mudahan turunannya dijadikan turunan yang soleh dan solehah. Juga tak lupa yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yakni Bapak Ustaz Guru Irfan. Alhamdulillah, karena beliau menjadi suatu wasilah, yakni senantiasa Al-Fakir diberikan i'tiqad, semangat keistiqomahan, datang ke ini majelis, duduk bersama bapak-bapak semua. Mudah-mudahan kita doakan yang menjadi wasilah dan yang diwasilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diberikan keluasan hati, diberikan keluasan urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan senantiasa dikuatkan iman dan Islam sehingga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa bapak-bapak semua yang senantiasa hadir duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistiqomahan, berikan kesemangatan, tujuannya yaitu li'ila'i kalimatillah, untuk mencari ilmunya Allah, sehingga urusan ubudiyah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memahami ilmu-ilmu syariat sehingga akan menjadi sebab diterima ibadah kita. Karena kekala kita ibadah tidak dengan ilmunya, sebagaimana kita ketahui di dalam kitab Jubat karangan Ibnu Ruslan, faqulu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang tatkala dia beribadah kepada Allah tidak dengan ilmunya, mardudatun la tuqbalu, maka Allah akan menolak dan tidak akan menerima ibadah seseorang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pintu ilmu kepada kita sehingga kita memahami yaitu syariat-syariat ya, dari mulai usuliyah maupun furu'iyah di dalam ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak semua yang hadir, kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita. Amin. Dan Allah berikan tatkala akhir hayat kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin. Yakni mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang lebar, mari kita sama-sama renungkan, bukakan hati kita, bukakan mata kita, telinga kita untuk menimba ilmu, menerima apa-apa yang disampaikan oleh musannif, yakni Sayyidi Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer, yang juga disarahi oleh Sayyidi Muhammad Nawawi Tanara bin Umar Al-Jawi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Amin. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ridaillahi ta'ala bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ثم إلى جميع أرواح آبائهم وأمهاتهم من الأنبياء المرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرمين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روحهم سيدي عبد بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أرواح مشايخنا من أهل سلسلة القدرية والنقطبية خصوصا سلطان الأولياء كبير بني شيخ شمعي بن عبد القادر الجيلاني كندس الله وسلم وسيد شيخ طائفة سفيان سيد شيخ بن قاسم بن البغدادي وسيد شيخ حسن البصري وسيد شيخ بن عجمي وسيد شيخ شريعة سكري وسيد شيخ مطربري وسيد شيخ سلطان وسيد شيخ بيجي الرسمي وسيد شيخ مرسلين وسيد شيخ محمد بهاء ناصبندي وجميع رباني وصالح مغفورين ماخذين عنهم سيدي شيخ الخاتب وسنبسي وسيدي شيخ عبد الكريم بنارا وسيدي شيخ زري وسيدي شيخ نوي تنار وسيدي شيخ سنجري وسيدي شيخ سهري وسيدي شيخ سنجري وسيدي شيخ مطلوب مستقيم وسوي وسيدي شيخ وخذ نفسي وسيدي شيخ جمعي وسيدي شيخ وسكن دوسوس الذي مناجزني سيدي شيخ وكان قمرون وصالي مغفورين وسوس الروحي سيدي شيخ وكان مغفور جوابي وسيدي شيخ وكان جوكن وكان وسيدي شيخ ماما بكر وسيدي شيخ وسجد وسيدي شيخ محمد مريبيا وسيدي شيخ يوسف جاني وسيدي شيخ يوسف بن أبي أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مصوبات من حسناتهم ويفضل بجاه من البركات مصر منورهم وعلومهم ونفعت في دين الدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا واغفر لنا يا غفور ارحمنا يا رحيم. اللهم انصرنا بنا غير الناصرين وافتح لنا بنا غير الفاتحين واغفر لنا بنا غير الغافرين وارحمنا بنا غير الراحمين وارزقنا بنا غير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم نسألك العفو بأوامرك ونهيك وارزقنا فهم النبيين وحتى المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوحي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك اليسير في كل عشر ونتيسر في كل عشر ونكسر يسير بجاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرامة سيدي شيخ عبد القادر الجنوب بكرامة جميع روح مشايخنا وخصوصا أمر هذا الكتاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره في الدارين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبفضل قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. Biasa orang alogat hilaknya itu jadi santri, ya. Santri pada tak batasannya itu artinya rekno
cicing di balai rombeng atau nabi urang itu nya terus gaduh kasibukan ai teh masih ngaji mah disebut santri makom santri teh luar biasa sebab cik Ibnu Ruslan nyarios ieu nya wa ma yalil mudafa cik Ibnu Malik wa ma yalil mudafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa sing sahabat jalma sinanu ngamudok ka jalma alim ya, artina ka kiai ya, ka abuya sanajan eta ustad doyok sebenarnya gitu. Pasti lamun ngamudokna bersandar maka jalma nu mulia urang bakal jadi mul ya. Tetapi sebaliknya lamun urang bersandar ngamudok ka jalma anu tukang mabok, tukang tarok, tukang ngabobok androk mungkin enggak dituna bakal sudah sodok ya kumaha kebiasaan urang mudah-mudahan urang sing diangkat derajat ku Gusti Allah amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah iki iku sawiji pasal surutut takbiratil ihrami utawi pirang-pirang syarat takbiratul ihram sitata asyara iku 16 antaqa'a halatal qiyami siji arep yen tah tuniba arep yen tah teka nyatane si man si musolli halatal qiyami ing tingkah ngabe fil fardi ing dalem salat fardu wa antakuna lan yen tah ana ieu halatal qiyam bil arabiyyati kalawan nganggo bahasa Arab wa antakuna lan yentahana dia takbiratul ihram bil lafdil jalalati kalawan nganggo lafdul jalalah. Naon lafdul jalalate kalimat Allah ya. Lafdul jalalate kalimat Allah. Wabil lafdi akbar jeung kalawan nganggo lafaz akbar berarti Allahu akbar. Wa tartibu lan tartib sakumaha urang tos terang bahwa tartib eta nu kuduna ti heula ditiheulakeun nu kuduna pandeuri dipande baina lafzaini ku tetep ing dalem antarane dua lafaz nyaeta lafaz Allah jeung lafaz akbar. Wa alla yamudalan yentah oranana manjangkeun ieu musolli hamzatal jalalati ing hamzah jalalah wa adamu maddi ba'i akbar lan oranana manjangkeun ba lafaz akbar jadi akbar aja eta teu meunang wa alla yushaddida lan oranana nasdidakan iya si musolli al-ba'a in-ba akbar akbar wa alla yazida lan oranana wa alla yazida lan yentah oranana muwuhi iya si musolli wawan sakinatan ing wawu kang sukun Allahu ya. Allahu akbar aw mutaharrikatan atawa ya wau anu diharokatan Allahu akbar Allahu akbar bainal kalimataini antara dua kalimat wa alla yazida lan yenta oranana muwuhi musolli wawan ing wawu qoblal jalalati sadurunge lafzul jalalah berarti wallahu akbar jadi sama lafaz Allah aya wawu ya wa alla yazida eta musolli ulah nambahan kana wawu sama lafaz Allah jadi wallah ai eta mah semisal takbiran Allahu Akbar Allah ya maka baik asal ulah ke salat
Wala yakifalan yenta oranana menang cicing ieu si musolli baina kalimatai at-takbiri ya. Ikut tetap antaranya kalimat rorot takbir. Jadi Allah cicing lah. Karena akbar. Bagaimana? Baik waqfatan tawilatan kalawan cicing anu dawa anu heubeul Allah aya samanitna cicing Arab akbar wala qasiratan atawa anu pendek Allah akbar. Wa ayusmi alan yentah ngarungu ieu musolli nafsahu ing deweke musolli jami'a hurufiha ing sakabehe pirang-pirang hurufe takbir wa dukhulul waqti lan manjinge waktu. Nah, jadi urang ngangkatkeun kalimat takbir Allahu akbar tegasna teh urang rek salat kudu geus asup waktu. Kumaha eta lamun urang maca takbir eta keur salat lain eta mah beda deui. Fil muwaqqati tegasna teh ing dalam waktu anu di waktu-waktu nyaeta dina salat fardhu. Wa iqa'uha lan nunibakeun ieu takbir halal istiqbali ing dalam tingkah ngadep kiblat. Jadi ketika orang rek salat sah salatna takbirna bila mana orang angkat takbir ngadep kiblat. Wa alla yakhilla lan oranana lan yentah oranana itunya ngaruksak biharpin kalawan sahuruf min hurufiha ing dalam pirang-pirang huruf takbir. Jadi kurang eta hurufna teh ulah diganti-ganti, ulah diruksak. Wa ta'khirut takbiratil ma'mumi lan ngaakhirakeun takbire makmum. Jadi sah eta si makmum bila mana ngangkat takbir Allahu akbar ka itu salat bila mana eta si makmum salatna teh itu takbirna ngaakhir berarti si imam heula. Pertanyaanna kumaha lamun babarengan? Muqarana tetep bisa. Gitu nya kecuali eta si imam geus Allahu akbar kana pika ro lapan akbar. Karak si makmum bisa langsung ngagas doang balap mobil di tol teh nya. Allah karak ani takbiratil imami tegasna teh kudu ngakhirkeun tina takbiratul imam. Nah, kata itu kalau takbiratul ihram ya, terus kalau atahiyat akhir itu gimana tuh? Itu nunggu assalamualaikum warahmatullahi ini terus makmum ikut apa nunggu? Misalkan imam lagi atahiyat langsung aja. Jadi mengikuti gerakan imam, langsung duduk aja langsung gitu ya. Duduk tasyahud. Namun enggak kehitung rakaat, harus nambah gitu. Misalkan tasawufnya tasawuf akhir, salatnya salat zuhur, berarti dia harus nambah rakaat 4. Itu mah cuman nyambungin agar kita ini menjadi makmum. Cuman makmumnya disebut makmum masbuk. Gitu. Baik, sekarang kita apa nih? Surah. Bahasa Indonesianya apa surah itu? Terjemahkan. Mertelakan, menjelaskan secara gamblang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi suruti tahrimi ayat takbiratil ihram. Di dalam ini pasal musonif akan menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Apa syarat? Ya, harus kita kembali ingat bahwa syarat itu adalah sesuatu yang ditunggu oleh syarat namun tidak termasuk ya pekerjaan di dalam itu syarat. Jadi harus dihadirkan syarat itu sebelum terjadinya perbuatan itu syarat, berbeda dengan rukun. Misal cek loh, baterainya apa ya? Beri cas seharian tadi itu. Misal nih
ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Ya. Syarat sah sholat diantaranya harus suci dari hadas kecil maupun besar. Di antaranya sarana untuk mensucikan hadas kecil yaitu memiliki wudu. Sedangkan hadas besar harus apa? Mandi besar. Adus. Nah, ya. Nah itu wudu atau adus adalah suatu syarat, ya. Tetapi bukan termasuk perbuatan di dalam syarat. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu dilakukan sebelum terjadinya pekerjaan syarat. Syarat di sini maksudnya seperti sholat, karena diadakannya wudu itu sebelum adanya sholat. Nah, perbuatan atau ya rukun sholat. Nah, begitupun syarat takbiratul ihram. Surutut takbiratul ihram, ya, adapun beberapa syarat takbiratul ihram ada berapa? Sitata asyara, ada 16. Bahkan ya dalam syarat di sini jelaskan syarton bal sab'ata asyara. Bahkan syarat itu dikatakan ada 17. Di dalam matan ada 16, sedangkan di dalam syaratnya ya itu ada 17. Cek ada 17. Maksudnya bagaimana? Ini ikhtala wahidun minha lam tan'akid as-sholatul ula. Apabila seseorang tersebut merusak ya di dalam syarat-syarat takbiratul ihram, Ya, maka lam tan'akid, sholatnya itu tidak sah. Sholatnya itu tidak. Kesimpulannya berarti apabila cukup syarat, sholatnya sah. Kebalikannya, apabila tidak cukup syarat, salah satu di antara ya, salah satu di antara ya syarat-syarat yang 16 itu salah satunya tidak dilaksanakan, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Belum banyak kali ya. Nah, kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti sholatnya pun tidak sah. Tidak sah, karena takbiratul ihram itu salah satu di antara rukun sholat. Yang pertama kan niat, kedua takbiratul ihram. Namun niat dan takbiratul ihram itu harus apa? Muktaronan bifi'lihi, harus dibarengkan. Nah, sebagaimana yang kita telah jelaskan malam Selasa kemarin, ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, nah itu harus berbarengan dengan niat. Seandainya pun kita tidak mengucapkan usolli ya fardhu zuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati fardhu lillahi ta'ala, tetap kalau niatnya diadakan, dilaksanakan, maka sah ya, maka sah sholatnya. Kapan takbiratul ihram itu dilaksanakan? Antaqo'a halatal qiyami, apabila ketika si musolli itu apa? Orang yang sholat. Apabila si musolli itu ya mendatangkan ketika keadaan berdiri ya. Jadi wajib takbiratul ihram itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Untuk siapa? Lil qadiri, bagi orang yang mampu. Mampu itu berarti tidak ada udzur. Kalau ada udzur, ya udzur syarat, nggak bisa berdiri, berarti takbiratul ihramnya keadaannya bagaimana? Ya, boleh duduk. Duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya miring. Kalau tidak bisa miring, berbaring. Tidak bisa berbaring, ya dengan kelopak mata isyarat. Tidak bisa dengan kelopak mata dengan hati. Tidak bisa dengan hati, bawa ke masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi takbiratul ihram itu harus ya didatangkan dalam keadaan halatal qiyam, ya, dalam keadaan berdiri. Di mana? Fil fardi, yaitu di dalam sholat fardu. Berarti mafhumnya bagaimana? Maksudnya begini.
wajib melaksanakan takbiratul ihram di dalam sholat fardu berarti tidak diwajibkan dalam sholat sunnah. Misalkan kita sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, boleh itu melaksanakan walaupun kita tidak dalam keadaan udzur. Ya memang kita pengen aja gitu sholat sunnahnya duduk ya. Tapi jangan sengaja ya dihaja-haja bahasanya. Kita nggak ada udzur, sholat wajib, sholat fardu, sholat pengen duduk. Nah kalau sholat sunnah mah boleh, sholat sunnah mah ya. Kenapa? Karena namanya juga sunnah, tidak mengurangi ganjaran sholat. Tuh. Ba'dal intisobi maksudnya itu dalam keadaan ajeg padeg. Nah, berdiri tegak. Wasani yang kedua apa? Antakuna bil arabiyati. Wajib melaksanakan takbiratul ihram itu syarat yang keberapa? Syarat yang kedua bil arabiyati, wajib menggunakan bahasa Arab. Lil qadiri 'alaiha, yakni bagi orang yang mampu mengucapkannya. 'Alaiha terhadap takbiratul ihram. Bagaimana yang tidak mampu? Nah, maksud lil qadiri di sini tetap ya. Walaupun misalkan orang ini mu'alaf baru masuk Islam, belum bisa nih bahasa Allahu Akbarnya ini fasohat ya. Bagaimana sholatnya? Ya jalankan saja. Ya, adapun diterima atau tidaknya itu hanya milik Allah. Jadi nggak boleh tuh ya kita sholat keluar daripada selain bahasa Arab atau rukun salat. Jadi wajib ya takbiratul ihram itu menggunakan bahasa Arab. Gak boleh misalkan Allah yang maha besar, tidak bisa ya. Lamtan akid gak sah sholatnya, tetap wajib menggunakan bahasa Arab. Entah kahade iya dina syariat lamun urang geus wani-wani ngarubah syariat, engke wani-wani ngarubah Al-Qur'an ku bahasa Indonesia. Ai eta cenah Al-Qur'an pan aya terjemahan, itu mah terjemahan. Tetap Al-Qur'an mah disebut urang ganjaran maca Al-Qur'an lamun urang maca Al-Qur'ana atuh bahasa Arab. Ai eta misalkan segala puji bagi Allah ganjaran mah moal. Mohon maaf, agama lain kan kitabnya itu setiap negara berubah. Maka Allah itu menurunkan Al-Quran, nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Tujuannya itu ya. Di Arab Al-Quran bahasa apa? Arab. Di India Arab. Di Inggris, di Indonesia Arab. Sehingga siapa yang mampu bisa merubah Al-Quran? Zaman baheula bae ge zaman Nabi aya hiji jelema anu bahasana naon ngomong ka Kanjeng Nabi teh ahli syair, bukan ahli sihir, ahli syair. Jadi Al-Quran kan bahasanya indah, namanya juga kalam suci. Maka yang disebut kalam suci yang dijaga oleh Allah tidak akan ada yang mampu mengkotori atau merubah-rubah isi Al-Quran. Mantap, lamun kitab-kitab nu sejen pan urang teu nyaho ya gitu kalimat asalna ieu. Sehingga tadi penyimpangan akidah. Tapi sekarang udah mulai banyak dalam Al-Quran, bukan ngerubah tapi ngurang ayat. Banyak itu ya kalimat-kalimat yang dipotong. Sehingga ketika beda lafaz di dalam bahasa Arab mah beda makna. Contoh, ketika dulu Nabi Allah Isa alaihi salam ya dilahirkan, langsung tuh bisa ngomong. Nabi Isa ngomongnya apa? Ana Abdullah. Pakai ain, ana Abdullah. Ada yang nyimpangin tuh. Bukan ana Abdullah, ana Ibnullah. Antara Abdun dengan Ibnun beda nggak? Padahal kalimatnya sama. Kalau Abdun pakai ain, kalau Ibnun pakai alif. Kalau Abdun artinya hamba, kalau Ibnun artinya anak. Abdullah berarti hamba Allah, kalau Ibnullah anak Allah. Nah, paham ya?
Wasalisu antakuna bilafdil jalalati, yang ketiga ya, harus atau wajib diadakan bilafdil jalalati dengan lafdul jalalah, yaitu lafaz Allah. Maksudnya bagaimana? Fala yasihu ar-rahmanu akbar. Misalkan kita sholat ya, sholatnya nggak pakai lafdul jalalah, dalam tanda kutip kita apa, membaca kalimat sifatnya. Gitu. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar. Sah atau tidak sholatnya? Tidak. Fala tasihu, tidak sah. Tetap harus menggunakan antakuna bilafdil jalalah. Itu nggak boleh li ada milafdil jalalati. Jadi lafdul jalalah nggak boleh itu dihilangkan atau diganti-ganti. Itu syarat yang ketiga. Nanti balik lagi nih ditanya ya. Ar-rabi'u ya, qaunuha bilabdi akbar fala yakfi Allahu kabir. Akbar dan kabir sama-sama diambil dari kata kabbaro yukabbiru takbiron. Kalau akbar, hamzah di situ bukan hamzah istifham, tapi hamzahnya hamzah tafdil. Kalau hamzah istifham maknanya akbar, apakah Allah itu besar? Pertanyaan. Kalau hamzah tafdil akbar, artinya itu Allah maha besar. Maka tidak boleh kita ini membaca takbiratul ihram dengan Allahu kabir. Kenapa? Apabila kita membaca takbiratul ihram dengan Allahu kabir, li fawatit ta'dimi, itu tujuannya kita menghilangkan apa? At-ta'dim, ya, mengagungkan. Sedangkan Allahu akbar itu Allah maha besar, kalau Allahu kabir Allah besar. Sedangkan Allah itu akbar, maha besar. Jadi yang boleh sombong bukan manusia, bukan makhluk, yakni khaliq. Allah itu makanya disebut yang maha sombong. Boleh tidak Allah sombong? Boleh. Al-khamisu at-tartibu baina lafdhaini. Yang kelima adalah tartib baina lafdhaini, di antara dua lafaz, yakni Allahu dan akbar. Harus tartib, jangan dibaca akbaru Allah. Tuh, fala yakfi akbarullah. Tidak boleh ya membaca apa takbiratul ihram dengan dibulak-balik seperti akbarullah. Li anna dzalika ya khilu bi takbir bi khilafi nadrihi fi salam. Nah, berbeda dengan salam. Kalau ucapan salam boleh dibalik-balik. Kan biasanya assalamu ala, ini mah dibalik alaikumussalam. Itu boleh. Fala yadurru, tidak akan menjadi madarat fihi, di dalam itu salam. Ya. Nah, berarti khobarnya takdimul khobri alal mubtada'i, ya, mubtadanya diakhirkan. Seperti alaikumussalam. Jadi ala harfu jarin, ya. Assalami alaikum. Ala harfu jarin, ya. Kum kaf dhamirun barijun muttasilun wa mimu apa namanya imadin alamatu jam'in, ya. Mabiyun ala sukun fi mali jarin apa majrurun bi ala. Al jar wa majrur mutalikun bi mahdhufin al jar wa majruru, ya. Jadi khabar muqaddar. Assalamu mubtada'un mu'akhkharun wa huwa marfu'un alamatu rafi dhamatun dhahiratun fi. Itu boleh, tetapi kalau di dalam takbir tidak boleh. Ada lagi, ya. Fa innahu ata bilaf di akbar sanian. Ada juga membaca lafaz akbarnya ini dua kali. Ka'anna qala akbarullahi akbar. Misalkan kita sholat nih, akbarullahi akbar. Boleh atau tidak? Fa inna qasda bilafdil jalalati al-ibtida'u sahha. Boleh, ya. Kenapa?
karena yang menjadi kalimat ibtidanya ya tidak dihilangkan, yaitu lafaz Allah, dan khobarnya diadakan. Apabila misalkan dibacanya akbarullah doang, wa illa fala, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Jadi khobarnya jangan sampai dihilangkan tuh lafaz akbarnya. Ya. Wasadisu yang keenam, ala yamudda hamzatal jalalati, jangan membajangkan yaitu hamzah lafdul jalalah. Bagaimana? Berarti bacanya Allahu Akbar. Tadi itu apabila hamzahnya dipanjangkan maka tidak menjadi lafdul jalalah, bahkan hamzahnya menjadi hamzah istifham, maka maknanya Allahu Akbar. Apakah Allah ini maha besar? Ya. Apakah Allah ini maha besar? Fa in maddaha, apabila seseorang ini memanjangkan terhadap hamzatul jalalah, fala tanaqid, maka tidak sah salatuhu, salat seseorang. Jadi si musolli salatnya tidak sah. Li anahu yanqalibu min labdil khobril insya'i ilal istifham, yang tadinya ya tujuannya adalah Allahu Akbar adalah sifat, khobar sifat. Kalau Allahu Akbar jadi hamzah istifham. Nah, kalau Allahu Akbar itu pernyataan. Kalau Allahu Akbar adalah pertanyaan. Ya. Kalau Allahu Akbar itu pernyataan, ya, pernyataan khobar insya'i bahwa Allah itu maha besar. Tapi kalau hamzahnya dipanjangkan berarti menjadi pertanyaan. Ya. Wasabi'u yang ketujuh, ya, adamu madibai akbar. Jangan kita ini memanjangkan ba lapan akbar. Seperti falau qala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuh. Apabila seseorang atau musolli membaca kalimat Allahu Akbar, lam tanaqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya musolli. Ya. Atau begini, kalau akbar ya fathul hamzati, ya hamzahnya dipatah. Ada lagi di kasrah al kasriyah, berarti Allahu Ikbar. Li'anna akbar bi fathil hamzati jam'u kabbara bi fathataini mitla sababin aw asbabin wa huwa ismu litiblil kabir. Ya. Kalau Allahu Akbar itu adalah wahwa ismun litiblil kabir. Apa? Bedug gede. Kalau kalimatnya akbar. Bedug gede itu kayak gimana? Lahu wajhun wahidun, yang mana wajahnya hanya satu. Ya. Jadi mukanya itu ada satu doang. Bedug mah beda dengan gendang. Ya, wajahnya ada dua. Wa yasma'u aydon lapat apa? Ikbar. Mitla jabalin au jibal. Tuh. Wa ikbar bi kasril hamzati ismun min asma'il haidi. Nah, kalau ikbar itu nama lain daripada kalimat haid. Berarti Allahu Ikbar. Maknanya apa? Allah haid. Aduh, bahaya. Kalau Allahu Akbar, Allah bedug gede. Allahu Ikbar, Allah haid. Yang ada nyacat itu mah ya. Walau ta'ammada dzalika kafara. Apabila seseorang memanjangkan kalimat ba lapan akbar, mau dibaca akbar, mau dibaca ikbar, maka walau ta'ammada, seseorang tersebut ngahaja sengaja tujuannya dalika membaca kalimat akbar, kafaro, maka seseorang tersebut dihukuman menjadi kufur. Kalau kufur berarti kafir. Ya, murtad, keluar
Islam. Wal iyadu billah, maka Allah sangat melarang. Wasaminu nomor ke-8, ala yushaddida al-ba'a falau shaddada bi an qala ya Allahu akbar. Ya. Jadi yang nomor ke-8, tidak boleh kita ini menasdidkan lafaz ba di dalam lafaz akbar. Ya, bagaimana bacaannya? Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau seseorang membaca kalimat tersebut dengan kalimat akbar lam tan akid, maka tidak sah juga sholatnya si musolli. Watasi'u nomor ke-9, banyak juga ya, padahal Allahu akbar doang itu. Syaratnya ada 16. Masya Allah. Yang berapa ini? Yang ke-9, watasi'u alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Maksudnya falau zadaha ka'anna yaqula Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Kalau Allahu akbar, apa Allahu akbar berarti wawunya wawu mutaharrikah. Kalau dibaca Allahu akbar, wawunya wawu sakinah. Bagaimana salat si musolli? Falam tan akid, tidak sah salatnya musolli. Wal ashiru nomor ke-10, alla yazida wawan qoblal jalalati. Maksudnya fa inna zadaha bi ayyaqula wallahu akbar. Kan kita salat ini wallahu akbar, wallahu akbar. Jadi ada wawu sebelum kalimat lafdzul jalalah, lam tan akid, tidak sah sholat si musolli. Panjang nih ya. Yang berapa lagi? Yang ke-11. Wal hadi asyara alla yaqifa, tidak boleh diam bainal kalimatai takbir, di antara dua kalimat takbir, waqfatan tawilatan au qasiratan. Sekarang kita sholat Allah ijing long. Karak akbar makmum ge tungtung nama sare, batal sholatnya ya, bahkan tidak sah. Atau walau qasiratan ya, sageudeung ayeuna samenit mah Allah kahitung dah menang samenit, batal teu? Batal. Wala yadurru al-faslu bainahuma. Nah, tidak dihukumi madorat al-faslu bainahuma, memisahkan di antara dua kalimat takbir, tetapi biadati ta'rif, harus ngebalikan lagi. Harus balikan lagi ya takbirnya. Yang ke-12, wasani asyara ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Si musolli itu harus mendengar terhadap suaranya ya, ketika mengangkat kalimat, mengucapkan takbir, walaupun nggak apa namanya, nggak keras, sangat pelan-pelan. Allahu sah nggak? Sah. Yang terpenting bahasanya bagaimana? Tuh, wa ayyusmi'a nafsahu, diri musolli, bukan orang lain ya. Boleh ya, yang terpenting terdengar. Maksudnya jami'a hurufiha, seluruh huruf-huruf kalimat takbiratul ihram. Terus bagaimana nih? Ada elah. Itu. Idza kana sahihus sam'i wala mani'a minal apa? Laqtin ya. Ada orang sholat tetapi torek. Berarti kalau torek, jangankan orang lain, dia aja ngomong nggak kedengar, tetap soha itu masa. Ada lagi nggak torek, tapi misalkan rumahnya dekat rel kereta,
Mau sholat Allah toet misalkan ya, gak kedengar tuh suara dia sendiri, sah sholatnya. Kalau nggak ada elah, nggak torek, atau nggak ada bahasanya apa, waktu anu ngaguruduk tuh, waktu anu ngaguru, nah, tidak sah sholatnya. Dina hati gitu man ya, sah sholatnya. Wasalisa asyara dukhulu wakti. Ketika kita mengangkat kalimat takbir harus dalam keadaan telah masuk waktu fil muaqatati, yaitu di dalam waktu sholat yang di waktu-waktu, maksudnya sholat fardu au naflan atau sholat sunnah. Itu orang niat rek sholat gitunya, orang takbir ayeuna kene ieu sholat mah ke Allahu Akbar, dia juga mau bilang ngarokeh heula aing mah sholat cenah. Aliran sesat eta namanya. Aya teh jelema kitu. Sebutna sholat daim, niat heula manehna mah sholat. Pas ditanya be, geus sholat can? Bah, atuh mah sholatna. Kudu nyawa geus diheula mah sholatna. Aya teh model kitu. Aya eta. Coba bener cenah, pan sholatna doa cenah. Geus niat be heula. Sholat mah itu, nu samun dahar niat bae. Gitu. Bangun hayang numpakan pamajikan niat bae. Jadi poharanya perkara sholat eta disiplin teuing lalagaan, mantapkeun artina bahasa jadi imam ieu kudu nu ngarti kana fikih. Sebab imam eta anu nanggung kana sahna sholat makmum. Buku manehna hitut imam terus bae kudu nama eureunnan sholatna. Tah ketika eta imam batal sholatna, ieu makmum eureunnan ulah kudu aya ngagantian posisi imam. Tumatakeun maju, tah nu sok panghareupna. Nu maju saha? Nu ngarti nu bodoh? Nu ngarti, sanajan bahasana budak leutik. Itu tapi ngarti manehna, taekeun ku urang. Warabi asyara iqa'uha halal istiqbali. Ketika kita mengucapkan kalimat takbir, yaitu harus menghadap kiblat. Kita udah paham ya? Posisi menghadap kiblat itu bukan kepala, melainkan sodru, yaitu dada. Kenapa? Karena ada orang misalkan kecelakaan atau lahirnya itu mohon maaf, ya. Kan kadang-kadang ada tuh yang cangkengnya bengkok, ya. Yang penting dadanya ngadep kiblat. Seandainya lehernya bengkok, ya sah-sah saja. Gitu. Kan aya bebek kaliak motor teh nya. Kita beuleuh bengkok kan. Mun dikoro bengkok mah beres dahar orang datang dikoro bengkok eta. Wal khamisah asyara alla yakhila, tidak boleh kita ini merusak. Tuh, ae yaspida maksudnya tuh tidak boleh merusak biharpin min hurufiha, dari setiap huruf-huruf takbiratul ihram. Misalkan kita dicadel-cadel nu salat teh lalagan di masjidnya budak leutik kaona ulah dicadel ieu mah jelema kolot. Nah, lalagan teh ancola komo eta mun bulan puasa. Sangat sholatnya sah, nggak boleh. Kita ini harus meraksa sholat. Maka bahasanya juga dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholat ku anfusakum wa ahlikum naro. Faslun fi aujad bati amil Quran suratul Fatihati wallahu a'lam bisawab. Coba balikan lagi. Ya. Syarat takbiratul ihram ada berapa? 16. Ada 16. Yang pertama, Ngadeg. ya, harus dalam keadaan halatal ya ngadeg, bahasa orang mah. Yang kedua yaitu ya harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga ya antakuna bilafdil jalalati, harus menggunakan lafdul jalal. Tidak boleh lafaz Allah diganti seperti
apa Ar-Rahmanu akbar atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang keempat, Harus makan. ya harus lafaz akbarnya itu tidak boleh diganti dengan lafaz kabir. Allahu kabir. Harus menggunakan hamzah tabdil. Allahu akbar. Yang kelima harus tartib. Jangan dibaca akbar dulu baru Allah. Yang keenam, ala yamuda hamzatal jalalati. Bagaimana tuh? Memanjangkan hamzah. Bagaimana contohnya? Allah. Sehingga kalau hamzah lafaz Allah dipanjangkan jadi makna istifham. Istifham itu pertanyaan. Apakah Allah ini maha besar? Jadi dalam salatnya ada keraguan. Tidak boleh. Yang ketujuh yaitu Memanjangkan ba. nah, tidak boleh dibaca Allahu Akbar. Ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, tidak boleh memberikan tasdid di dalam huruf akbar. Berarti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang ke-9 yaitu tidak boleh menambahkan wawu sukun atau wawu harokat seperti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Yang ke-10, tidak boleh menambahkan wawu sebelum lafdzul jalal. Contohnya seperti Wallahu akbar. Wallahu Akbar. Yang ke-11, tidak boleh diam. Baik diamnya itu lama atau Sebentar. bainal kalimatai di takbir, di antara dua kalimat takbir. Yang ke-12, wa ayyusmi'ana sahu, si musolli harus mendengar suaranya harus jelas, jami'ah hurufiha harus jelas. Jadi jelas itu bukan keras, tapi jelas itu terdengar oleh dirinya. Setiap huruf. Nah, yang ke-13 harus masuk waktu. Yang ke-14 harus menghadap kiblat. Yang ke-15 tidak boleh merusak Hurufnya. takbir. Yang ke-16 yaitu wasadi sa'asyara takhiru takbiratil makmum, harus mengakhirkan takbiratul makmum. Wallahu a'lam. Bisa. Jam 8 berapa?